Pagi itu, langit masih pucat ketika kami mulai mempersiapkan perjalanan. Satu persatu kamera, lensa, drone, tripod, dan baterai dimasukkan ke dalam tas. Setiap peralatan bukan hanya benda mati, ia adalah saksi bisu yang akan merekam cerita dari sebuah desa yang namanya terpatri dalam sejarah Bali Utara. Tujuan kami jelas, Desa Goblek, rumah bagi tradisi yang dikenal sebagai Karya Dalu. Oke, sukses Newton. Jadi perjalanan kita ke Goblek hari ini secara berjalan lancar. Sebelum kita melakukan perjalanan, kita laksanakan berdoa terlebih dahulu sebelum perjalanan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa telah pernah selesai. Jadi teman-teman, perjalanan kita di Goblek ini kita tempuh jangan terlalu ngebut, kita santai aja karena kita harus ngevlog nyari titik-titik. Beberapa teman kita udah menunggu di titik pertemuan di Alfamart daerah Kemarau depan Samsat, dekat Samsat gitu. Jadi kita kesana dulu. Teman-teman yang mau isi bensin singgah dulu ke bensin, kita isi barang dulu bensinnya. Misalkan ada kendala di jalan, bel aja, panggil kita yang depan. Aja sih. Oke. Perjalanan kali ini dimulai dari suara mesin dan jalan yang berliku. Dengan roda 2, kami meninggalkan hiruk-pikuk kota menuju udara sejuk pegunungan. Jalan menuju Goblek bukan sekedar rute di peta. Setiap tikungan membawa kami lebih tinggi. Setiap tanjakan membuka pemandangan baru. Hamparan sawah, kebun kopi, dan aroma cengkeh yang terbawa angin menjadi penggiring setia. Kami tahu, perjalanan ini akan lebih sekadar dari rekaman video. Ini adalah tentang rasa, tentang budaya, dan tentang mereka yang menjaganya. Menerbangkan drone untuk mengambil footage pemandangan situ. Udah masuk nih? Gimana? Ya, bro, gitu. Kita sekarang ada di Asah Goblek. Kita OTW dalam perjalanan ekspedisi kita ke Desa Tambingan. Oh iya. Perasaannya uling sponsor mai. Ya, konen sih, konen nanti, konen nu aman. Aman. Basang nih seduk. Pokoknya pang sidu gitu. Seduk sing basang nih. Sih, aman. Aman. Sesampainya kami di Goblek, kami langsung menuju rumah rekan kami yang berasal dari desa ini. Senyum hangat menyambut, diiringi sapaan ramah yang khas pedesaan Bali. Jadi teman-teman sesuai dengan briefing awal ini juga di sini. Kita jangan mencar-mencar biar gampang ngasih informasi. Terus teman-teman yang memang ada briefing singkat aja. Baper semuanya yang nonton TikTok sama Instagramnya. Selanjutnya
tinggal lagi kurang lebih 2 kalau menurut gue ya. Nah, bisa ya tadi 3 hari itu. Oke guys, teman-teman, sebelum kita menutup briefing hari ini, setelah ini kita bakal tag banyak video, banyak foto lain sebagainya, kita tutup dulu dengan jargon. Oke, sekarang ganti dengan semuanya. Ikara rupa, Yatra rupa sangka minggu. Seduh, gimana? Halo, sekarang kita ada di Goblek. Kita akan meliput acara karya Dalu yang ada di catur desa adat dalam Tamlingan. Apa yang kamu pegang? Kita lagi main GTA. Main GTA kita. Wah, gimana Manu? Waduh, saya pertama kali ikut ekspedisi ya. Terus setelah ngikutin nih baru hari pertama, cuma sangat wah sekali rasanya. Keren pokoknya. Muah. Hari pertama di Goblek menyambut kami dengan suasana yang berbeda. Menjelang sore di halaman depan pura, suasana mulai terasa berbeda. Warga berkumpul, para penari pendet bersiap dengan busana adat yang anggun. Tarian pendet ini bukan sekedar hiburan, ia adalah wujud penghormatan dan penyambutan atas kedatangan iringan perlengkapan sakral. Satu persatu iringan itu pun tiba, sesantun, pralina lanang istri, keris, bedil, kotak, ceraken, bokor, gedong kunci, pengogongan, joli, kober, tombak, dan bendera. Masing-masing dibawa dengan penuh hikmat, seolah setiap langkah adalah doa. Ketika malam tiba, suasana berganti menjadi lebih magis. Sebuah lingkaran api menyala.
api unggun besar yang menjadi pusat sebuah pertunjukan. Tarian dimulai, gerakan yang tegas, ritme yang menghentak dan nyala api yang seakan menyatu dengan tubuh penari. Tarian ini dikenal dengan nama pependetan Dreste Ada dalam Tamlingan, sebuah pertunjukan sakral yang jarang dipentaskan, membawa nuansa magis dan menjadi bagian penting dalam rangkaian acara adat. Kami bergerak cepat, mencari sudut terbaik, merekam setiap detik yang penuh energi. Kami merekam dari berbagai sudut, mendekat untuk menangkap detail ekspresi, lalu mundur untuk memperlihatkan suasana secara keseluruhan. Malam itu, Goblek bercerita bukan dengan kata-kata, tapi dengan gerak, api, dan energi yang menyatu. Setelah pertunjukan selesai, kami duduk bersama warga. Mereka bercerita tentang makna tarian, bagaimana ia menjadi simbol kebersamaan, dan mengapa api bukan sekadar nyala, tapi doa. Beberapa hari kemudian kami kembali. Kali ini perjalanan membawa kami menyusuri jalan setapak menuju prosesi melasti. Langkah demi langkah, rombongan warga menuju ke sumber air suci. Prosesi ini bukan hanya ritual pembersihan, tapi juga pengingat bahwa manusia dan alam tak bisa terpisahkan. Bagian dari rangkaian karya Dalu, sebuah upacara pembersihan yang dilaksanakan melalui pertiwi atau unsur tanah dan juga menyentuh elemen lainnya seperti air, api, dan udara. Melalui simbol-simbol sakral dan rangkaian persembahan, masyarakat Goblek memohon keseimbangan kembali antara manusia, alam, dan sang pencipta. Dalam prosesi ini tampak perlengkapan sakral yang dituntun menuju ke tempat melasti. Di antaranya yaitu sesantun, perlina lanang istri, keris, bedil, kotak, ceraken, bokor, gedong kunci, pengogongan, joli, kober, tombak, dan bendera. Setiap benda memiliki makna simbolis yang dalam, mencerminkan nilai spiritual dan warisan budaya yang dijaga turun-temurun. Kami mengikuti mereka sampai akhir, merekam setiap detail dengan rasa hormat. Prosesi ini bukan hanya ritual pembersihan, tapi juga pengingat bahwa manusia dan alam tak bisa terpisahkan. Kami mengikuti mereka sampai akhir, merekam setiap detail dengan rasa hormat.
Nggih, Om Swastiastu atuh. Swastiastu. Ampura mengganggu waktunya nih ke. Oh, nggih, silakan. Nggih, kami dari tim Pikara Rupa izin untuk mewawancarai Atung nggih terkait pelaksanaan karya dalu puniki. Nah, jadi sebelum nikah, Atuh dipersilakan nikah untuk memperkenalan diri terlebih dahulu. Oh, nggih. Om Swastiastu, nama tiang Gusti Agung Rahpratnya. Nggih. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih ke terkait tujuan dan makna dilaksanakannya acara karya dalu puniki. Oh, nggih. Tujuan dan makna daripada karya dalu. Karya dalu ini adalah bagian dari lilitan karya lilitan yang waktunya pakai kesasihan. Salah satunya nih karya dalu. Dalu artinya bagi pengertian di masyarakat pepetengan, kegelapan. Nah, karya dalu itu adalah pembersihan dari kegelapan. Kegelapan dalam artian Buana Alit dan Buana Agung. Dan di Buana Agung itu sesuai dengan prosesinya adalah pembersihan pertiwi yang pertama. Pembersihan pertiwi yang kita puja di sana adalah Bathara Wisnu, sampai Pukulun, Bathara Brahma. Dengan sesajen dari kita di sini, kalau itu Bathara Wisnu, sampai Pukulun, Suci Ayu. Kalau itu Bathara Brahma, Sesayut Cakra Geni katurannya. Dan ide Bathara Sami itu katuran termasuk ide Bathara Siwa, katuran Daksina Agung yang didasari dengan keseluruhannya itu Banten versi di sini itu namanya Perning Kiwetengen Maulu Sri Kantun Sri Paduka Trimala Sakti Mendasar Suku Kumpul Penunjung Lodok Tanah. Jadi semua itu ada makna. Banten secara keseluruhan semua ada makna. Ini tidak terangkan di sini. Pembersihan pertiwi karena mengawali kita bekerja, ibarat kita membuat rumah, pasti kita membersihkan tempat kita membuat rumah gitu. Sama dengan kita dalam kehidupan kegelapan ini, untuk menuju hidup yang lebih terang gitu, dibersihkan dulu. Terus dalam pelaksanaan di lapangan karya itu pertama kita akan lunas dengan ide Bathara yang tadi kita bilang. Selain dari ketiga atau semua Bathara itu termasuk ide Bathara yang melinggih di Pura Mulon Agung dan keseluruhan yang ada di Tamlingan iki yang sudah nyejar di Pura Mulon Agung. Nah, akhirnya dalam pelaksanaan kita membakar kekotoran itu kan dengan menyalakan api, berarti itu kita menyalakan api untuk membakar kekotoran. Nah, setelah kotoran dibakar, kita hanyut ke Wah Agung, Wah Ingkup, namanya itu Wah Pukat Sri Dake Toyeling sudah manik Toye Masem. Nah, baru kita nunas pembersihan pemarisude di sana untuk keseluruhan alam ini. Nah, di dalam Buana Alit kita dalam hidup ini yang pertama baru seakan-akan kita baru bangun itu kan kegelapan. Apa kita kerjakan sekarang ini untuk mencari kecerahan, dan hidup ini penuh kekotoran termasuk trikayanya. Nah, kita harus bersihkan semua menjadi parisude kan, trikaya parisude gitu. Kalau hidup tanpa itu kan semua tidak menjadi sempurna lah. Tapi itu sebagai wacana, harapannya kita sebagai manusia supaya semuanya itu keparisude dalam kehidupan kita.
ini karya ini langkah pertama yang sifatnya pembersihan yang pertama. Kalau disebut di sini tujuan utamanya lah pendengan-dengan itu sebab pembersihan. Ya mungkin secara singkat seperti itu. Nggih, seksama tuh. Nggih. Jadi berdasarkan sasih nih ke pelaksanaan karya dalu puniki gimana nih? Berdasarkan sasih. Nggih. Karena kita di sini memakai pesasihan. Pasti kita mulai dari sasih. Sake yang paling awal adalah kedase kan. Kedase itu sudah dilaksanakan penglukat gumi, itu di kembang sasih kedase atau purnama. Karya dalu ini dilaksanakan pada sasih kase jejepan ketemu beteng atau kandengan. Nggih, jadi dari pelaksanaan karya dalu niki apa pesan terhadap generasi penerus nike? Nah, dari kami sih berharap kepada generasi, yang tujuannya pertama kami menyampaikan itu adalah gimana generasi kita itu bisa memaknai daripada karya dalu itu. Salah satu daripada lilitan karya yang mengawali bahwa di dalam diri kita itu supaya untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Di sana sudah diajarkan etika dan norma-norma kan, pembersihan trikaya, kita berpikir supaya baik, melangkah dan lain sebagainya kan. Nah, itu memang kalau kita sebutkan gampang, tapi setidaknya ada memori masyarakat dan generasi baru mengetahui seperti itu, daripada kita tidak sampaikan apa yang kita tahu sedikit kita sampaikan, karena semuanya itu untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua gitu. Nah, terus di dalam implementasinya terhadap ke lapangan di masyarakat, jangan sampai kita nanti semacam dikritik, ini hanya ritual-ritual seperti itu aja. Kita harus siap juga, karena konsep semuanya itu melihara alam, harmoni alam, gimana kebersihan alam. Kita harus, kalau seperti Bali panganteng lah gitu, jangan lagi tak pernah nyampat, plastik harus dipisah itu, seperti konsep gubernur sekarang. Dan secara keseluruhan pun kita bandingkan dengan itu dari gubernur Sadkerti Nangguluko Bali. Kita sebenarnya sudah lebih dari nenek moyang kita sudah melaksanakan harmoni alam seperti itu gitu. Hanya saja kita membahasakan sulit. Keterangan semacam ini kami gali baru setelah tahun 2014 baru kita sampaikan seperti itu. Kalau dulunya ya kita karya itu aja. Dan yang paling penting ini yang sangat spesifik kita di sini kan Belasti di belakangan, yang lain semuanya kan di depan kan. Mungkin adik-adik tahu, wah kalau odalan ya Belasti lah dulu gitu. Tapi kita enggak, karena kalau kita di sini kan Tuhan itu bekerja, kita mohon untuk menyempurnakan alam ini gitu. Nah, setelah bekerja barulah dibersihkan perangkatnya, ya itu gampang menerimanya itu. Kalau odalan itu kan kita mandi dulu baru natap, ya. Perjalanan pulang selalu terasa berbeda. Ada rasa lelah tapi juga puas. Ada cerita di balik setiap footage yang kami bawa pulang. Cerita tentang kerjasama, tentang tawa di jalan, tentang dinginnya malam yang terasa hangat oleh sambutan warga. Desa Goblek memberi kami lebih dari yang kami harapkan. Sebuah pengingat bahwa tradisi adalah napas yang harus terus dijaga, dan bahwa setiap perjalanan adalah kesempatan untuk belajar. Bagi kami, perjalanan ini lebih dari sekadar tugas dokumentasi. Di setiap langkah,
kami belajar bahwa tradisi bukan sekedar cerita masa lalu, tapi napas yang memberi kehidupan bagi masa kini. Melihat warga Goblek yang bekerja sama dari anak-anak hingga para tetua, kami sadar bahwa budaya hanya akan bertahan jika semua ikut menjaga. Perjalanan ini juga mengajarkan kami arti kebersamaan. Saat kamera mulai berat di tangan, ada rekan yang selalu membantu. Saat lelah mulai terasa, ada canda yang memecah hening. Di jalan yang berliku dan menanjak, kami saling menguatkan. Malam itu, ketika api unggun menyala dan kidung suci terdengar, kami merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar dari kami sendiri. Sebuah ikatan tak kasat mata yang menyatukan manusia, alam, dan leluhur. Karya Dalu bukan hanya milik warga sekitar, ia adalah warisan untuk semua yang mau mendengar dan memahami. Dan bagi kami, momen ini akan selalu hidup dalam rekaman, di dalam cerita, dan di dalam hati. Karena pada akhirnya yang kami bawa pulang bukan hanya gambar dan suara, tapi rasa hormat yang mendalam pada sebuah budaya dan janji untuk terus menceritakannya pada dunia. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor, yaitu Buleleng Social Community, Info Bali 1 dan Info Buleleng 1, karena sudah memberikan kami media dan perangkat untuk meningkatkan video kami. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.